Alas Pati, hutan yang terletak di Tlogoungu, Pati. Niko, Huan, Hendra dan Adit nekat melewati Alas Pati di malam hari. Sepulangnya mereka dari rumah kakek Hendra, mereka melewati Alas Pati karena besok mereka harus kuliah. Mobil yang mereka kendarai tiba-tiba saja mogok. Mereka turun dan memeriksa. Namun, setengah jam lebih, mobil mereka tetap tidak bisa hidup. Mereka mencoba menghubungi bengkel, namun sayangnya, sinyal di Alas Pati tidak ada. Niko lalu bertanya pada Hendra, "Hen, gimana ini? Apa tidak ada bengkel terdekat?" Lalu Hendra menjawab, "Di sini hutan, mana ada bengkel?" Juan lalu menambahi, "Aduh, terus gimana dong? Masa kita harus tidur sini?" "Gimana kalau kita cari desa di dekat sini?" tanya Niko. "Jangan," kata kakekku. "Hutan ini angker. Kita tunggu sampai pagi aja di mobil," cegah Hendra. "Dasar penakut, setan aja nggak mau lihat lo," ledek Juan. "Dasar, oke kalau gitu. Kita cari desa terdekat," kata Hendra. Mereka berempat, lalu berjalan menyusuri jalan setapak dekat mobil mereka. Setelah jauh berjalan, mereka sama sekali tidak melihat desa. Namun, mereka tetap berjalan karena sudah terlanjur berjalan jauh. Di tengah-tengah perjalanan, Niko seperti mendengar suara minta tolong. "Stop, stop, apa kalian mendengarnya?" kata Niko. "Mendengar apa? Dari tadi tidak ada suara selain jangkrik," tanya Juan bingung. "Bude kali ya, itu ada suara cewek minta tolong," jawab Niko. "Lo kali yang ngigo, dari tadi nggak ada suara apa-apa," jawab Hendra. Adit pun ikut mengangguk. "Bener gue nggak bohong, ada suara cewek minta tolong barusan," kata Niko. Adit, Juan, dan Hendra saling memandang, lalu menggeleng dan berbalik arah, melanjutkan berjalan meninggalkan Niko. Niko bergumam dalam hati, "Ah, mungkin cuma hayalanku," lalu dia berlari menyusul mereka. Mereka berempat melanjutkan perjalanan, tapi tiba-tiba Adit terjatuh karena menendang sesuatu. Adit berdiri dan memeriksa apa yang ia tendang barusan. Namun Adit hanya terdiam seperti patung. Keringat dingin mulai menjalar seluruh tubuhnya. Ternyata dia menendang ujung batu nisan. Dia berteriak kepada 3 temannya di depan, "Hai, berhenti! Coba lihat ini!" Ketiganya serentak mendatangi Adit dan melihat batu nisan tersebut. Lalu mereka saling pandang. "Berarti kita di kuburan," kata Niko. Setelah mengucap kata tersebut, Hendra panik dan melihat sekeliling. Saat ia menengok ke kiri, dia menyipitkan mata. Dia seperti melihat seorang wanita menggendong bayi. "Hei, coba lihat itu. Bukannya itu ibu-ibu ya? Kenapa dia menggendong bayi malam-malam?" kata Hendra. Niko mundur gemetar dan terjatuh. "Bodoh, mana ada ibu-ibu menggendong bayi malam-malam? Itu pasti kuntilanak." Mereka saling pandang, dan akhirnya mereka berempat berlari dari sana. "Kan sudah kubilang kalau hutan ini angker," kata Hendra sambil berlari. Saat bersamaan, Juan terjatuh. Di belakangnya ada sosok wanita berbaju putih dan bermuka seram sedang tertawa. Adit kembali dan menyeret Wan yang sedang berusaha berdiri. Mereka berempat terus berlari, tapi mereka tidak kunjung melihat jalan raya.
Berhenti? Sepertinya kita tidak sejauh ini memasuki hutan, kata Niko. Terus, mobil kita di mana? Tanya Hendra. Belum sempat ada yang menjawab. Mereka mendengar suara orang berjalan mendekati mereka. Spontan mereka menengok ke belakang. Di situ nampak sosok wanita yang tadi berbaju putih, berdiri dan menatap mereka. Terdengar suara wanita berbisik di telinga mereka. "Nyapo kowe ganggu omahku?" Hendra menjawab, karena hanya dia yang bisa berbahasa Jawa. "Mboten. Kulo kali rencang-rencang. Boten ganggu." Sosok wanita itu berbalik dan menghilang. Lalu mereka berempat berlari lagi dan berharap segera bertemu jalan raya tempat mobil mereka mogok. Di tengah perjalanan mereka melihat berbagai penghuni hutan. Ada kuntilanak, pocong, dan banyak setan yang menghuni hutan tersebut. Akhirnya mereka menemukan jalan raya, dan keajaibannya mobil mereka bisa hidup. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan mereka.